Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. In this session, we will discuss about heat problems and its solution. I think it will be 3 questions that I will give to you, and also the answer. Okay, let's go to the slide. Okay, we will discuss about we will solve the problem of heat problem. Kita akan mengerjakan soal-soal tentang kalor ya. Insyaallah ada 3 soal. This is the questions number 1. Water with a mass of 10 grams is at 20 degree of Celsius heated to a temperature of 60 degree of Celsius. If the specific heat of water is 1000 joule per kilograms degree Celsius, determine the amount of heat needed expressed in unit of joule. Jadi ini kita disuruh mencari banyaknya kalori yang diperlukan dalam satuan joule ya. Nah, biasanya bisa joule bisa kalori, maka pada saat ini kita akan bahas dalam satuan joule. As usual, don't be panic with the questions. Just pass the mechanism to solve the problem of physics. Kita dari soal ini tahu masanya mass 100 grams, and then specific heat or C 1000 joule per kilogram degree of Celsius, and then T1 or the initial temperature. Jadi suhu awal ya, suhu awalnya 20 derajat Celsius. And then T2 or final temperature is 60 degree of Celsius ya. Jadi ini suhu akhirnya 60. Ya, ini dari mana? Dari soal. Ya. Jadi ini masanya 100 gram, kemudian suhu awalnya 20, suhu akhirnya 60. Kemudian specific heat atau kalor jenisnya adalah 1000 joule kilogram per degree Celsius. Jadi masanya ini bisa dibuat dalam satuan kilogram ya, karena kita mau menjawab joule. Jadi 100 grams become 0.1 kilograms. Nah, jadi satuan gram bisa menjadi 0,1 kilogram. Tapi kalau the questions instruct us to answer in calorie, it must be in grams. Jadi kalau ditanya dalam kalori, kita dalam bentuk gram. Nah, ini juga kalau kalori kita ubah menjadi 1 kalori ya, 1 kal per gram ya, degree Celsius. Ini tetap Celsiusnya, tapi joule-nya menjadi kalori, kilogramnya menjadi gram ya. And for the temperature is the same in degree of Celsius because of the specific heat in Celsius, the temperature also in Celsius. Jadi gitu ya. Ini sangat gampang sekali. Baik, selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya. Determine the amount of heat needed expressed in units of joule. Jadi ini ya, Q sama dengan mc delta T ya. M-nya mass, specific heat, and delta T atau selisihnya. Langsung saja, M-nya ini 0,1 sesuai ini ya. Ini sesuai ini. Kemudian specific heat C sesuai ini ya. Kemudian ini delta T-nya adalah 60 minus 20. Jadi 60 kurangi 20. Hasilnya 0.1 cross 1000 or dot 1000 is 100, and then 60 minus 20 is 40. So the result 100 multiply with 40, the result is 4000 joules ya. 4000 joules. Okay, I think we go to the next questions, number 2. Ice with a mass of 100 gram
Ini S ya, 100. And then ini suhu awalnya 0. Heated until it completely melts. Jadi dipanaskan. Jadi es dipanaskan sampai mencair menjadi air, tetapi suhunya masih 0 juga. Ya, determine the amount of heat needed for the process. Heat of melting ice 80 cal per grams. Nah, ini kita nggak usah panik lagi. The mass 100 ya. And then heat of melting ice ya. Kalor leburnya, L itu kalor lebur itu 80 kalori per gram. Nah, karena ini kita tidak ada, there is no change of temperature, tidak ada perubahan suhu, maka kita pakai Q sama dengan M kali L. Q equal with M multiply with L. There is no delta T because of there is no change of temperature. Karena nggak ada perubahan temperatur. Ini biasa dalam bahasa Indonesia disebut kalor laten. Jadi kalor tersembunyi, tidak ada perubahan suhu tapi butuhlah kalor karena untuk mencairkan. So the heat needed for make it the ice melt. Ya. Nah, jadi langsung saja 100 kali 80. Jadi 8.000 kalori. Ya. The unit is calorie. If you wanna make it become joule, just convert the grams to kilograms. Calorie per grams becoming joule per kilogram. Jadi itu ya, kalau pengen dalam bentuk joule. Oke, terakhir question number 3. Ice with a mass of 100 grams at minus 10 degree of Celsius is heated until it melts into water at 40 degree of Celsius. If the specific heat of ice is 0.5 calorie per gram degree of Celsius, the specific heat of water is 1 calorie per gram degree of Celsius, and the melting heat of ice is 80 calorie per gram. Determine the amount of heat needed for the process. Ya, ini prosesnya ada beberapa tahap. Jadi kita kalau yang question number 3 ini mendingan kita buat grafik seperti ini ya. The first condition is minus 10. Pada saat es itu di kondisi awal 100 gram itu minus 10. Kemudian dipanaskan dari A ke B. And then ini dia menjadi 0 ya. Dari minus 10 ke 0. Di sini adalah sebenarnya adalah 0 ya, 0 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian dari B ke C adalah mencair saja. Seperti tadi kalor laten ya. B to C is latent heat ya, kalor laten. Kemudian C ke D ya biasa dari 0 ke 40. Maka ini ada 3 proses, A to B, Q equal MC delta T, and then B to C is Q equal with M multiply with L, and then C to D is Q equal M C delta T. Tapi C-nya yang A, B sama C, D beda ya. Kalau yang specific heatnya dari A ke B itu yang S karena posisinya masih S, kondisinya masih S. Kalau C ke D itu C-nya adalah C water ya. Maka ini M ice equal M water. Jadi massa S dan massa air sama, just change the state ya. Hanya berubah kondisinya from solid to liquid. Jadi dari padat menjadi liquid. Si ice ini, si water ini. Jadi beda ya, specific heat of ice and specific heat of water. Kalau specific heat of ice 0.5, specific heat of water is 1. And L ya, kalor leburnya adalah 80. Okay. Now we will solve this problem step by step. Step 1. We find out the QA to B. A ke B, yaitu dari minus 10 ke 0. Maka ini saya langsung tulis M-nya, mass is 200, specific heat of ice 0.5, and then delta T is 10. Why 10? Because minus 10 to 0 is 10 ya. Jadi 0 kurangi min 10, sehingga hasilnya adalah 10. So the result of the multiplication between M, C, and delta T is 500 calorie. Ini masih A ke B, belum selesai. Nah, second step,
is Q from B to C. Jadi energi panas yang dibutuhkan dari B ke C adalah M cross L equal with 100 multiply with 80. 100-nya adalah mass, masanya, 80 adalah L. L itu adalah ini, ya, color leburnya S. Jadi Q from B to C is 8,000 calorie. Jadi 8.000 ya butuhnya. Oke, A ke B adalah 500, B ke C adalah 8.000, and then the last Q from C to D, ya, energi panas dari C ke D, naik suhunya. The mass is 100, the specific heat of water 1. Jadi nggak pakai yang ice tapi water karena dia sudah menjadi air. And then the delta T is 40. Delta T-nya adalah apa? Dari 0 ke 40, berarti selisihnya 40. So the result is 4,000 calorie. Nah, sekarang kalau kita ditanya determine the amount of heat needed for the process, itu berarti dari A, B, C, D. Dari A sampai D, maka just make it make addition, kita buat penjumlahan between QAB 500 and then QBC 8,000 and then QCD 4,000, ya. 500 plus 8,000 plus 4,000. So the result is ini 12.500, ya. 12,500 calories. Oke. Saya kira itu I think enough the session of discussion of heat problem and its solution. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.